yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita sore hari ini bersama Komisi Perempuan Gloria. Mari duduk, kita akan siapkan waktu kita siapkan hati kita mau sembah Dia, kita sanjung Dia, karena hanya Dia yang patut kita sembah dan patut kita tinggikan namanya. Bersama-sama kita naikkan pujian, yang ku sembah hanya Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
yang mengasihi kami. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan membawa hati kita yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita mau bersama-sama mengangkat sebuah pujian dengan sukacita, bersuka di dalam Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh datang berbakti kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Saya mengajak ibu-ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memuji Tuhan bersama dengan saudara seiman kami dimanapun berada saat ini. Dan hari ini kami juga membuka hati kami Tuhan, pikiran kami siap diajar Tuhan, dididik Tuhan, dibentuk, ditegur Tuhan melalui firman-Mu.
Kami mau sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah jangan malas. Ya, jangan malas. Pengkhotbah 9 ayat 10a berkata demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Saudara, suatu sore terdengar seorang ibu ngomel kepada putranya. Terdengar suara seperti ini, "Nyo, ayo makan, keburu malam. Makan terlalu malam gak sehat loh. Ayo buruan. Ayo makan, nanti keburu malam." Kemudian si anak menyahut dari mana? Menyahut dari dalam kamarnya. Dia berkata demikian, "Tolong ambilin, Ma." Dia katakan demikian. Setelah itu sepi, tidak ada suara, ya sepi sekali. Tiba-tiba terdengar suara si anak, "Ma, tolong ambilin makanku." Terdengar berteriak demikian. Saudara, kemudian terdengar suara si mama, tolong. Kalau malah sambil makan, ambil sendiri. Ya udah, nggak usah makan sekalian. Dia katakan demikian. Ingat tuh firman Tuhan yang dibaca tiap hari. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Nyo, itu semut aja ya harus bekerja terlebih dahulu untuk bisa makan. Lah kamu itu loh tinggal ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, duduk makan. Kok ya ndak mau bergerak? Saudara kekasih dalam Tuhan, si mama itu tahu dengan pasti maksud dari anaknya ini. Ya, malas berdiri, malas berjalan, malas ambil piring, malas untuk ambil makan sendiri. Mintanya dilayani, mintanya diambilkan dengan memanfaatkan kata tolong. Saudara, jangan malas, bekerjalah, berusahalah. Prinsip ini sangat alkitabiah, saudara. Firman Tuhan mengajarkannya kepada setiap kita. Dan hari ini kita belajar dua hal tentang hal ini. Kita tidak boleh malas, kita harus bekerja keras. Kenapa? Yang pertama, kenapa kita nggak boleh malas? Karena Allah kita punya Tuhan bukan pribadi yang pemalas. Tuhan kita yang kita sembah itu Allah yang bekerja keras. Dari masa penciptaan kita tahu, dicatat di Alkitab, Allah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras, menciptakan alam semesta yang indah ini dengan begitu macam hal dipersiapkan untuk kita. Rumit. Pikiran kita, nalar kita tidak akan sanggup. Tidak sanggup untuk apa? Menyelami karya agung Tuhan itu, karya indah Tuhan itu. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Allah kita itu Allah yang bekerja keras. Super sibuk dengan karya penciptaannya itu. Baca di dalam kitab Kejadian 1. Ia bekerja selama 6 hari, ya. Dan kemudian istirahat pada hari yang ke-7. Dan dia berkata semuanya baik. Sungguh amat baik. Allah kita, Allah Bapa, pribadi pertama yang melakukan pekerjaan di bumi, dan Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang turun ke dunia itu menebus dosa kita. Dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes pasal 5 ayat 17. Saudara, masih ingatkah kita dengan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan Yesus sungguh-sungguh berjuang. Tuhan Yesus sungguh-sungguh bekerja untuk apa? Menyelesaikan, mengerjakan misi agung Bapa yang dipercayakan kepada dia. Apa itu? Menyelamatkan saya, menyelamatkan ibu-ibu, saudara semua yang berdosa ini. Supaya apa? Beroleh pengampunan, hidup kekal, tidak menerima hukuman kekal itu. Dan semua itu dilakukan karena apa? Dia mengasihi kita. Allah kita, Yesus Kristus Tuhan mengasihi setiap kita. Nah saudara, kalau Tuhan sendiri, Allah yang kita sembah itu, yang kita katakan Tuhan kita itu, kita hambanya, dia bekerja keras, apakah kita sebagai umatnya, sebagai hambanya ini hanya akan bermalas-malasan, berpangku tangan, dan mau terima hasilnya? Tidak mau bekerja. Saudara, pemazmur dengan indahnya menuliskan catatan seperti ini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pemazmur ingin menuliskan, ingin
melukiskan kepada setiap kita bahwa Allah kita itu bukan pribadi yang males-malesan, bukan pribadi yang berpangku tangan, nganggur, tapi dia senantiasa bekerja, senantiasa memelihara karyanya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Dia peduli dengan detail kehidupan kita, saudara. Kita susah, dia ada memberikan penghiburan. Kita mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan yang lain buat setiap kita. Kita punya beban berat, dia berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menanggungnya. Dia sediakan masa depan yang cerah, rancangan yang indah bagi setiap kita yang percaya dan menaruh harap kepada Dia. Pertama, kenapa kita nggak boleh malas? Karena Allah kita bukan Allah yang pemalas. Allah kita bekerja dengan keras. Yang kedua, mengapa kita nggak boleh malas? Karena Tuhan punya rencana indah untuk masa depan kita dan ada tanggung jawab bagi kita untuk mengerjakan panggilan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Matius 25 ayat yang ke-14, 18 sampai dengan 18 saya akan membacakan kepada setiap kita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu sang tuan ini berangkat. Ya saudara, ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Untuk apa dia? Menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa bagi kita anak-anak Tuhan itu, Tuhan punya rancangan baik, rancangan indah untuk kita. Dan Tuhan menghendaki kita untuk apa? Ambil bagian di dalam rancangan indah itu. Ada bagian yang harus kita kerjakan untuk menggenapi rencananya. Saudara, Tuhan mempercayakan talenta. Kita perhatikan tadi, ya. Untuk apa? Disimpan, ditimbun seperti hamba dengan 1 talenta tadi? Enggak. Saudara, Tuhan mempercayakan talenta-talenta yang berbeda kepada setiap kita. Untuk apa? Kita karyakan, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tahu masing-masing anaknya ini, hambanya ini, anaknya ini punya kemampuan yang berbeda. Dalam kasus tadi, hamba yang 1 dipercayakan 5. Ya, Tuhan tahu kapasitas dia mampu mengelola 5 talenta. Yang satunya 2, yang satunya 1. Sesuai dengan kemampuan. Matius 25:15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing, perhatikan nih, menurut kesanggupannya. Tidak ada kata, lu kok pilih kasih? No. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Lalu Tuhan itu berangkat. Matius 25:24-25 mencatat bahwa hamba dengan 1 talenta yang disebut juga dengan hamba yang jahat di mata tuannya itu, dia tidak mengembangkannya, dia tidak mengusahakan talenta itu, malah dia simpan. Dia simpan, dia timbun, dan betapa jahatnya dia malah mencari alasan untuk membenarkan tindakannya itu. Dia bilang apa? Aku tahu tuanku itu jahat, makanya aku timbun karena aku takut sama dia. Nanti dia datang, aku kembalikan lagi. Saudara, malas tapi dia berusaha menyalahkan orang lain, pribadi yang lain, menyalahkan pihak lain. Saudara, mari perhatikan bagaimana respon tuan terhadap si hamba dengan 1 talenta tadi. Jawab tuannya itu di dalam pasal 25 ayat 26 dikatakan demikian. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Dikatakan demikian. Sang tuan berkata, kamu malas, kamu jahat. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Katanya demikian. Lihat dengan jelas si hamba disebut sebagai jahat dan malas oleh sang tuan. Tuan tahu isi hati orang itu. Di antara ketiga orang itu kemampuannya paling kecil, paling lemah. Tapi Tuhan tetap mempercayakan sesuai dengan kemampuan dia itu. Saudara, tetapi dia jahat. Dia tidak bekerja, dia tidak mengelola kepercayaan Tuhan. Saudara, apa yang dimau oleh sang tuan dengan talenta yang dia percayakan itu? Perhatikan ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu
kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Untuk apa? Supaya sekembaliku, sepulangnya dia dari bepergian itu, dia menerima uang itu, talenta itu, kita gambarkan sebagai uang itu, dengan apa? Bunganya. Dia percayakan itu, dikembalikan dan ada bunganya. Itu maksud tuannya. Saudara, yang diinginkan Tuhan yang punya talenta adalah karyakan talenta itu, kembangkan, usahakan supaya apa? Ada hasilnya dan lebih. Saudara, untuk mengerjakan, untuk mengembangkan butuh usaha kan? Ya, butuh. Ada usaha yang harus dikeluarkan. Saudara, untuk melakukan perintah itu si hamba harus kerja keras juga, ya kan? Coba perhatikan saudara. Sesungguhnya apa yang mereka kerjakan akan kembali kepada mereka. Semua demi kebaikan si hamba itu. Perhatikan bagaimana dengan si hamba dengan 5 dan 2 talenta. Bukankah hasilnya itu kembali kepada mereka saudara? Mereka yang menikmati. Matius 25, 21 dan 23. Dikatakan demikian. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Wow. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil-kecil. Tuhan itu berkata demikian. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya saudaraku, perhatikan di sini. Ada pujian dan berkat luar biasa loh diterima oleh 2 hamba tadi. Dan lihatlah respon sang Tuhan terhadap hamba dengan 1 talenta. Perhatikannya 28 dan 30. Sebab itu ambillah. Loh sudah dikasih loh. Tapi Tuhan berkata apa? Ambil. Ambillah talenta itu daripada siapa? Si hamba tadi. Daripadanya dan ngapain? Berikan kepada siapa? Berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Punya talenta banyak, dikaryakan, dikerjakan, tambahin lagi. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab. 1 tok, tidak dikerjakan, malas, tidak ambil. Saudara 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara kasih dalam Tuhan, lihatlah. Satu-satunya talenta yang dimiliki diambil kembali oleh sang Tuhan dan dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ada hukuman yang dia terima. Kenapa? Karena malas dan tidak setia. Jahat lagi menuduh orang. Saudara 1 aja tidak dirawat, mau minta banyak ya. Tuhan tidak kasih. Saudaraku, karena kemalasannya dan ketidaksetiaannya, maka rancangan indah Tuhan bagi si hamba yang jahat tadi menjadi rusak. Lihat, kamu dipercayakan 5, 2, dan 1. Kamu karyakan, kamu kerjakan, kembali kepadamu berkat itu. 2 dikerjakan, 1 tidak. 2 mendapat berkat, pujian, anugerah dari Tuhan. Yang 1 malas, jahat lagi, nggak setia lagi. Rancangan indah itu Tuhan sediakan buat dia, tapi dirusak sendiri oleh pribadi itu. Karena ulah sendiri tidak setia, tidak taat, dan malas mengerjakan panggilan hidup itu, maka rancangan Tuhan yang sudah disiapkan untuk dia, bahkan mungkin untuk kita, menjadi rusak dan kita tidak menerimanya. Kenapa? Malas. Saudara ingat teguran Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang malas. Jemaat dalam jemaat di Tesalonika ada loh yang malas. Makanya Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami beri peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Kalau nggak kerja, kamu malas, nggak usah makan. Nggak kerja, enak-enak tinggal makan, duduk makan. Paulus berkata, jangan. Saudara, Paulus geram melihat ada orang yang malas. Jika seorang tidak mau kerja, ya jangan makan. Malas, ya jangan terima berkatnya itu. Saudara, karena itu mari kita bersama-sama belajar. Kerjakan panggilan hidup kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Jangan malas. Itu tadi 5, 2, 1. Diberikan talenta itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan Tuhan rindu kita itu mengerjakannya. Tuhan percayakan apa kepada kita? Kerjakan. Di gereja Tuhan percayakan talenta apa? Kerjakan itu. Jangan timbul di sini, enggak, aku nggak mau melayani, aku nggak bisa. Tidak demikian. Di rumah lah aku cuma punya uang sedikit toh, usaha kecil, nggak bisa sebesar itu loh tetanggaku. Kemudian ya udahlah, nggak usah kerja lah. Uang kerja juga nggak jadi kaya seperti dia. Bisa. Malas. Susah sekali kok sekolah ini, anak-anak ini susah sekali. Wes lah, nggak usah kuliah itu, ambil yang lain aja lah, atau nggak usah kuliah lah. Kuliah itu susah. Tidak mau mengerjakannya. Anak-anak wes susah sekali mengerjakan tugas ini, tidak mau sekolah. Nah, saudara, banyak hal dalam kehidupan kita bisa mengalami kesulitan seperti itu.
Tetapi tantangan itu membuat kita harusnya semakin giat dan Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengerjakan panggilan ini. Tuhan, supaya aku bisa mengerjakan setiap panggilan kehidupanku dengan sungguh dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menerima keberhasilan, ingat firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, dari siapa? Dari Tuhan kita menerima bagian yang ditentukan bagi setiap kita sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Hamba Tuhan, kerjakan panggilan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan berkat kepada setiap kita. Tuhan berikan rancangan indah buat setiap kita. Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan tadi, segala sesuatu yang kamu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Tidak dikatakan kerjakanlah itu dengan malas-malas, sae. No. Firman Tuhan katakan kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ya, giatlah bekerja, jangan malas, setialah dengan panggilan hidup setiap kita dan rancangan indah Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengingatkan kepada kami, Kau Allah kami yang bekerja, Kau Allah kami yang senantiasa bekerja, bukan Allah yang pemalas. Dan ajarkan kami meneladani Engkau, kami hambamu, kami anakmu, kami belajar dari Engkau Tuhan. Sebagai pribadi, kami mengerjakan panggilan kehidupan kami, siapapun kami, ibu rumah tangga, orang kuliah, orang sekolah, siapapun kami, dengan usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi pribadi yang bekerja keras, bukan pribadi yang malas. Karena kami percaya Tuhan punya rancangan baik, rencana indah untuk setiap kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami hidup, menjalani hari-hari kami, hidup seturut firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak melihat, tapi kita pernah merasakan, bahkan terus merasakan kasih Tuhan kepada kita sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang memberi kekuatan kepada kita. Mari itu kita terus percaya kepada Dia, bahwa Tuhan itu selalu serta dengan kita. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya
bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami percayakan karya-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pemeliharaanmu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu, yang kami tidak tahu hari depan seperti apa. Biarlah Tuhan kami tetap pegang janji-Mu bahwa Engkau ada bersama kami, memelihara kami, menyertai setiap kami. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan panggilan kehidupan kami masing-masing. Siapapun kami, apapun yang Kau percayakan kepada setiap kami, usaha kami, pekerjaan kami Tuhan, tanggung jawab kami mau kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagaimana firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang malas, kami mau menjadi orang yang bertanggung jawab akan kehidupan kami, akan kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, usaha kami, pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami, masa depan kami, keluarga kami, gereja yang Kau berikan kepada kami untuk sebagai tempat kami bertumbuh. Kami percayakan kepada Tuhan, Kau yang memelihara kami, Kau berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, pribadi lepas pribadi, ibu-ibu dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan kami, segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka yang sakit, memberikan jalan keluar bagi mereka yang dalam kesulitan, berikan penghiburan kepada mereka yang dalam duka cita dan kesedihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu pemimpin yang akan menjadi pemimpin bangsa kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, pemimpin yang sungguh-sungguh tahu apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka kerjakan adalah untuk kebaikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk pergumulan kami, pribadi lepas pribadi yang tidak terucap hari ini, yang ada dalam hati kami. Engkau menilainya dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bersama-sama, ibu-ibu, kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Sampai bertemu lagi di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.